Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariadi, Kepala SMA Negeri 2 Surakarta. Terus terang saya kaget, bangga. Teman guru SMA 2 Surakarta ada 6 yang bersemangat ikut tes dan lolos CGP. Tiap-tiap perjalanan itu saya amati. Saya selalu minta harus maju, harus semangat, harus semangat lagi melalui rintangan. Saya seperti itu. Sehingga alhamdulillah teman-teman berenam tidak ada yang mengeluh. Teman-teman berenam tetap semangat sehingga sampai hari ini insya Allah hampir menuju ke muara untuk lulus. Harapan saya teman-teman SMA 2 Surakarta yang CGP nanti bisa betul-betul lulus. Terus terang kami sampaikan bahwasanya untuk teman-teman berenam ikut di CGP memang dia pantas untuk ikut. Pantas untuk ikut. Punya motivasi untuk merubah sistem, untuk merubah mindset teman-teman, untuk merubah mindset semuanya sehingga untuk dunia pendidikan di Indonesia, terlebih di Solo atau di SMA 2 betul-betul bisa berubah, bisa mewujudkan sesuatu yang betul-betul menjadi tujuan pendidikan nasional. Sehingga untuk teman-teman CGP nanti harapan kami sesuai dengan permen, andikan nanti itu ada promosi untuk kepala sekolah, saya berharap untuk bisa diusulkan dan saya akan membimbing, tetap membimbing untuk kompetensi manajerial, untuk kompetensi kewirausahaan, untuk kompetensi supervisi, kami akan membimbing. Sehingga kami nanti berharap teman-teman SMA 2 yang sudah lolos CGP bisa dipromosikan, saya siap untuk membimbing bersama-sama. Sehingga untuk yang pembelajaran model sekarang terdiferensiasi maupun yang lain, saya yakin dia sudah bisa menguasai. Hanya nanti untuk ditularkan kepada teman-teman, kita ingin menggugah semuanya. Itu yang kami sampaikan. Sekali lagi, selamat kepada teman-teman SMA 2 yang berenam, yang bisa mengikuti dengan betul-betul semangat. Harapan kami berenam itu bisa merubah mindset untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk bisa merubah mindset maupun karakter menuju ke profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Claudia Sekarnareswari, kelas 12 IPA 1 absen 6 dari SMA Negeri 2 Surakarta, dan di sini saya sebagai murid dari Ibu Sri Hartati, guru matematika wajib SMA 2 Surakarta yang mengajar di kelas saya. Saya di video ini akan memberikan testimoni tentang pembelajaran diferensiasi yang telah Bu Tati lakukan beberapa hari yang lalu. Nah, jadi waktu pembelajaran itu ada 3 diferensiasi konten itu. Jadi kita murid-murid itu bisa memilih materi diskusi yang kami inginkan, dan kebetulan kelompok saya itu milih materi tentang sepak bola. Kemudian yang kedua itu ada diferensiasi proses. Jadi kita itu dibentuk dalam kelompok-kelompok, terus nanti kita disuruh berdiskusi. Nah, itu juga bebas caranya. Ya, yang penting kita satu sama lain tuh bisa berdiskusi sehingga soalnya tuh bisa lebih cepat terselesaikan, terus kerjasamanya juga tinggi. Nah, kemudian ada diferensiasi produk. Jadi kita diberi kebebasan juga untuk mempresentasikan hasil kerja kita. Kemarin itu ada yang mind map, ada peta konsep, dan juga ada tabel-tabel. Terus kita juga disuruh membuat yel-yel di awal presentasi dan di akhir presentasi, dan itu sangat menyenangkan. Nah,
Menurut saya, pembelajaran diferensiasi yang Bu Tati lakukan itu sangat mengembangkan minat dan bakat siswa, sehingga pembelajaran itu jadi lebih menyenangkan, kelasnya itu bisa lebih ceria, lebih happy, dan enggak tegang, karena yang dibahas adalah matematika kan biasanya tegang. Nah, kemarin setelah dilakukan pembelajaran itu, materinya tuh bisa cepat masuk, terus senang juga karena bisa bernyanyi bersama teman-teman, terus presentasi di depan teman-teman, dan ya intinya sangat menyenangkan dan kelasnya heboh. Terima kasih Bu Tati, dan sekian video dari saya. Terima kasih. Ya, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jeremy Sibuya dari kelas 12 IPA 1 absen 17, muridnya Bu Sri Hartati dari SMA Negeri 2 Surakarta. Ya, kali ini saya akan jelaskan tentang model pembelajaran Bu Tati tentang diferensiasi pada beberapa hari lalu, kayaknya hari Kamis kalau nggak salah. Jadi diferensiasi itu ada 3, konten, proses, sama produk. Model pembelajarannya itu asik, soalnya berkelompok. Kenapa asik? Karena kita bisa paham materinya tanpa harus belajar membaca lama gitu. Rasanya asik, bisa sharing ilmu sama teman-teman, bisa ada rasa kompetitif satu kelompok dengan yang lain. Contohnya aja pas diferensiasi konten. Di situ saya berkelompok dan satu kelompok mendapat bagian bola. Kita bisa sharing-sharing rumus, sharing-sharing ilmu, sharing-sharing cara cepat ngerjain. Ya dari situ, kalau berkelompok kan ilmunya dari macam-macam penjuru. Nah, yang diferensiasi proses juga, apalagi yang produk, itu sangat seru karena di situ kita tegang, satu sama lain tegang. Maksudnya satu sama lain itu satu kelompok dengan kelompok yang lain. Itu ada rasa ingin berhasil. Di situ kita berupaya apapun caranya untuk berhasil. Jadi ya sangat menyenangkan, sangat mudah dipelajari, dan tidak harus menegangkan seperti pelajaran matematika biasanya. Ya, jadi kiranya begitu penjelasan saya tentang model pembelajaran Bu Sri Hartati tentang diferensiasi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Deputi Sasiti, kelas 12 IPA 4. Saya akan memberi pendapat saya mengenai pembelajaran berdiferensiasi, mengenai materi peluang bersama Bu Tati. Menurut saya, dengan adanya berdiferensiasi, mulai dari diferensiasi produk dan sebagainya pada pembelajaran peluang, itu membuat siswa menjadi lebih aktif dan pelajaran itu menjadi asik karena kita bisa sama-sama bisa saling berdiskusi dengan teman satu dengan teman yang lain. Kemudian juga pembelajaran itu kita sendiri yang membuat, seperti membuat peta konsep, membuat hal yang lebih menarik. Menurut saya pembelajaran itu juga efektif karena siswa juga lebih dapat mengerti pembelajaran tentang peluang tersebut, dan lingkup dalam berdiskusi juga meluas. Menurut saya begitu. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwa Noveta, absen 26 dari kelas 12 MIPA 4. Kali ini saya akan memberi penilaian mengenai metode diferensiasi yang diberikan oleh guru matematika wajib saya, yaitu Ibu Sri Hartati. Metode ini ada beberapa yang menurut saya perlu diutarakan. Yang pertama, dengan metode seperti ini, siswa mampu untuk mengenali mana materi yang belum paham, mana materi yang sudah paham, dan mana materi yang harus kita dalami. Nah,
bukan hanya dalam belajar individu saja, namun sekarang akan dikelompokkan seperti itu. Nah, dengan berkelompok ini mungkin siswa cenderung tidak mengurangi rasa malu ya. Karena apa? Karena bertanya pada temannya, dan bisa jadi pada saat kita menanyakan kepada teman, maka rasa malu itu akan hilang dan berganti dengan apa? Berganti dengan keasyikan seperti itu. Selain itu, dengan metode seperti ini kita mampu untuk mengenali gaya belajar teman kita, ataupun kita mampu untuk meningkatkan public speaking kita. Nah, kita masuk ke poin yang kedua adalah bagaimana cara bekerjanya. Apabila suatu kelompok bekerja dengan baik ataupun menyalurkan ide-idenya, maka kelompok itu akan disebut berhasil. Berhasil bagaimana? Bukan berhasil untuk mendapatkan nilai yang terbaik, namun berhasil untuk memberi pemahaman kepada teman-teman sekalian. Nah, dengan cara ini, ide ataupun gagasan yang sekiranya dia pendam akan dikeluarkan pada saat metode seperti ini. Yang poin ketiga adalah cara berekspresi. Bagaimana maksud dengan cara berekspresi? Maksudnya penyampaian, entah itu penyampaian pada saat kerja kelompok ataupun penyampaian di depan kelas. Nah, tidak hanya public speaking yang harus diasah dalam metode ini, namun rasa malu, rasa kurang percaya diri, nah itu akan diasah di sini. Karena apa? Karena siswa akan dituntut untuk dia dapat berpikir kritis dalam menghadapi suatu masalah. Nah, berekspresi ini tidak hanya dalam berucap, namun dalam bentuk peta ataupun mind map ataupun sebagainya. Nah, pada saat materi metode diferensiasi diberikan oleh guru matematika saya sangat senang. Mengapa demikian? Karena saya mampu untuk menuangkan tema, ide, gagasan dalam satu waktu dan dapat ditambahi oleh teman saya. Wah, saya senang sekali pada saat itu. Selain itu, public speaking juga sangat penting loh, karena untuk memahamkan satu kelas itu ternyata tidak mudah, dan kita ngomong di depan kelas itu juga tidak mudah karena kurangnya percaya diri dan juga takut salah itu pasti ada seperti itu. Namun apabila dikelompok-kelompokkan seperti ini rasanya tidak berat seperti itu. Selain itu, mampu mengakrabkan antara satu dengan yang lainnya juga sangat menonjol menurut saya. Bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dengan melihat contoh pembelajaran diferensiasi tentang materi peluang tadi sangat inspiratif, terlihat pembelajaran sangat inovatif, anak-anak kelihatan banyak berperan, di mana tadi anak untuk mengerjakan soal, menemukan jawaban dari suatu masalah, mereka berdiskusi, sehingga dari yang mungkin bisa dengan cepat menyelesaikan maupun yang lambat, yang tidak bisa, nanti akan berkolaborasi untuk menemukan satu jawaban yang mereka paham. Nah, di situ terlihat juga materinya, dengan adanya materi yang butuh pemikiran, butuh diskusi yang banyak, maka anak-anak terlihat tadi mempresentasikan hasil dari masalah yang diberikan, sehingga diharapkan dengan contoh-contoh seperti tadi mengingatkan kita untuk pembelajaran ke anak itu lebih inovatif, sehingga anak-anak merasa asik, senang tanpa takut dengan materi-materi ataupun pelajaran yang banyak hitungannya. Ya, sekian, selamat, semangat Bu Tati, lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Novita Sari Aromaningtyas. Saya guru ekonomi di SMA Negeri 2 Surakarta.
Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada saya untuk bisa menyampaikan testimoni terkait pembelajaran matematika pada materi peluang. Menurut pendapat saya, dari video yang telah saya lihat, pada materi peluang dengan strategi pembelajaran diferensiasi ini memberikan kesan yang berbeda, khususnya untuk para siswa. Karena mata pelajaran matematika yang sering dianggap rumit atau bahkan membingungkan, ternyata dengan strategi ini bisa membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Pada proses pembelajarannya, terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama, ada diferensiasi konten, yang kedua, ada diferensiasi proses, dan yang ketiga, ada diferensiasi produk. Peserta didik pada setiap kelompok diberikan kebebasan untuk menghasilkan karya yang diinginkan, misalnya menyampaikan hasil diskusinya dalam bentuk peta konsep, mind mapping, atau bahkan dalam bentuk tabel. Dalam hal ini, guru sudah mempersiapkan alat dan bahan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Pada diferensiasi proses, peserta didik diberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan hasil diskusinya dalam suatu kelompok. Hal ini tentunya bisa memupuk rasa tanggung jawab dan rasa kebersamaan di suatu kelompok. Dan yang terakhir, pada diferensiasi produk, yaitu terdapat tahapan untuk menyajikan presentasi kelompok. Hal yang menarik menurut saya, yaitu setiap kelompok mendapatkan kesempatan untuk bisa menyanyikan yel-yelnya pada awal dan akhir sesi presentasi. Nah, dari video ini ya, bisa kita saksikan bahwa peserta didik tampak senang dan antusias. Kesimpulan dari saya, pembelajaran matematika ini bisa membuat peserta didik menjadi lebih tertantang, lebih aktif, antusias, bisa menyerap materi dengan mudah, serta memberikan siswa pilihan bagaimana mereka bisa mengekspresikan pembelajaran yang mereka inginkan. Sekian, itulah testimoni yang bisa saya berikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Tetap semangat untuk siswa SMA Negeri 2 Surakarta dan tetap semangat untuk guru-guru lain untuk bisa membuat pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Terima kasih kepada Bu Tati sudah menjadi guru matematika yang menginspirasi. Tetap semangat untuk menjadi bagian dari kemajuan pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.